nggak harus minta maaf juga sih ya, karena dia kan niatnya kan cuman nge-review ya makanan viral, datang ke restoran terus tiba-tiba tidak sesuai ekspektasi. Jadi dia kayak ya dia emang ekspresikan aja sesuai dengan apa sih konten dia gitu kan. Hola netizen yang terhormat, sesama food vlogger Faridah Nurhan atau Omai turun tangan menyikapi aksi A Juju yang mereview warungnya Kopsa. A Juju mendapat teguran dari Omai setelah konten review warungnya Kopsa viral. Teguran dari Omai kepada A Juju inilah yang kini menjadi sorotan. Hal itu terungkap dalam unggahan Omai baru-baru ini. Omai membongkar pesan singkat dengan A Juju. Tertulis dalam pesan singkat pada 14 September 2023, Omai menegur A Juju. Tanpa basa-basi, Omai langsung membahas ke inti permasalahan. Ia mengkritik sikap A Juju ketika mereview warung makannya Kopsa. Omai menyayangkan konten A Juju yang mereview masalah kebersihan. Ia menganggap sosok Bang Madun selaku pemiliknya Kopsa bukan orang yang jahat. Teguran tersebut dilakukan Omai karena konten A Juju menguliti terlalu dalam. Ia menilai kebersihan warungnya Kopsa dianggap jorok sebab banyak tisu yang berserakan ketika A Juju berkunjung. Menurut Omai, hal itu tidak sepatutnya dijadikan konten. Mendapat teguran dari Omai, A Juju langsung membela diri. Ia mengaku telah meminta izin dengan pegawainya Kopsa. Walaupun sudah izin, A Juju mendapat perlakuan tidak baik dari pegawai yang bekerja. Ia menganggap pelayanan yang diberikan tidak mengenakan. Lebih lanjut, A Juju mengungkap sudah mengajukan diri untuk bertemu dengan Bang Madun, pemiliknya Kopsa. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Sumpah dari kemarin tuh masalah ini tuh seliweran mulu di FYP aku kan. Terus aku lihat video ini gitu kan, aku lihat sampai akhir. Kok chatnya nanya baik gak sih orangnya, warungku kan jelek, aku malu. Itu tuh kayak cewek lagi insecure terus nanya ke temennya, gue jelek ya, gue malu anjir, kayak gitu loh, paham gak sih? Terus kayak kenapa harus kayak gitu loh. Makin blunder gak sih? Terlepas dari pansos video, senior junior, dan kondisi sampah yang berserakan, gue tuh salah satu reviewer makanan yang selalu bilang penjual itu nggak boleh jual makanan asal-asalan ke customer. Contohnya kayak si A Juju terima ikan bakar yang dingin. Maksudnya dingin bukan frozen, tapi dingin itu kondisinya adalah udah nggak panas atau udah lama dibakar. Dan gue lihat itu banyak gosong di video dia. Jadi bagi sebagian orang mungkin 150.000 itu murah, tapi gue selalu bilang itu tetap dibayar dengan uang yang sama. Makanya hargain uang customer berapapun itu. Terlebih lagi kalau kita ngerasa wah gue jual ikan bakar lumayan mahal ya, tolong kasih yang well prepare gitu ya. Kasihan orang yang datang, apalagi kalau yang datang kebetulan reviewer, dia ngomong jujur dia salah, dia ngomong bohong nanti disangkain dia penipu. Iya guys. Ini pendapat gue sih ya, sebenarnya si Juju tuh nggak salah, nggak harus minta maaf juga sih ya, karena dia kan niatnya kan cuman nge-review ya makanan viral, datang ke restoran terus tiba-tiba tidak sesuai ekspektasi. Jadi dia kayak ya dia emang ekspresikan aja sesuai dengan apa sih konten dia gitu kan, sesuai dengan kerjaan dia dan sesuai dengan memang dia suka review jujur gitu. Lagian juga dia ngontenin juga kondisinya memang nyata, real gitu kan di lokasi, tanpa ada melebih-lebihkan atau mengurangi atau bahkan mengada-ngada gitu. Bener-bener kayak ini videonya kotor nih, videonya kotor, ini tempatnya kotor nih, banyak sampah di bawah tisu. Itu kan real kan, ditampilnya jujur dong ya kan, bukan kayak mengada-ngada tanpa bukti gitu. Menurut gue ya itu ya nggak masalah. Terus menurut gue Juju juga nggak harus kayak datang ke ownernya terus kayak ngasih masukan langsung cara langsung gitu. Ya karena kan lihat pertamanya si Juju tuh bukan buat ngasih masukan terkait situasi atau lingkungan restoran itu gitu kan, tempat makan itu, bukan. Dia tuh cuma mau datang karena viral makanannya enak, terus tiba-tiba dia kaget, shock gitu ngeliat kondisi yang gak sesuai ekspektasi itu, dengan harganya lah, terus cara pelayanannya yang dia minta bungkus suruh pakai kantong kresek. Itu sumpah sih, itu lah kayak konsekuensi food vlogger kali ya. Jujur disalahin juga, nggak jujur ngada-ngada, itu mah endorse gitu, kayak serba salah ya. Pokoknya gue sih intinya ya gue suka sih sama si Juju ini gitu, review-reviewnya ya gitu. Kayak
Padahal kalau kita perhatiin ya di videonya Ajuju ini, review tentang makanannya yaitu omelet telur itu dibilang enak loh, dan itu bikin aku terus terang penasaran, aku pengen makan. Tapi persoalan ini jadi merambah ke 4 orang besar, Nyak Kopsah, Ajuju, Farida Nurhan, Code Blue. Reviewannya Code Blue bikin ketar-ketir, gemeteran ya, terus terang aja, karena memang dia itu ke Sheraton, ke Grand Hyatt, yang menurut aku makan di situ udah seenak itu. Kita nge-brunch di Grand Hyatt enak aja, dia bisa nemuin celah di mana titik nggak enaknya gitu loh. Jadi kalau dia ke tempat yang tidak murah tapi suasananya murahan, dari mulai makanannya, cara bungkusnya, pelayanannya, dijudisinya dan lain sebagainya, ya menurut aku wajar. Mungkin aku akan melakukan hal yang sama, tapi mungkin bahasaku nggak sedahsyat itu gitu. Tapi sebagai emak-emak biasa nih ya, rakyat jelata yang mungkin makan di tempat murah aja, sekarang tempat murah itu berlomba-lomba untuk nggak murahan gitu. Mending tempatnya bersampah tapi yang penting mulutnya nggak kayak netizen nih, kayak sampah, nggak ada kayak gitu. Semua tempat makan itu berlomba-lomba untuk bersih gitu, supaya orang yang makan itu juga happiness, seneng. Terus yang kedua, blundernya adalah bawa-bawa nama Tuhan, anak yatim, janda, yang kesannya jadi kamu pamrih gitu, melakukan semua kebaikanmu gitu. Di konteninya nggak apa-apa, pamrihnya itu loh yang nggak boleh. Terus yang ketiga adalah ya banyak banget kesalahan komunikasi, sampai di Code Blue mau ngelaporin ke polisi, Farida Nurhan mendoxing semua persoalan pribadi sampai ngetawain mukanya Code Blue, yang menurut aku jadi ini merambah ke mana-mana. Padahal ini asik nih ya kalau 4 orang ini ketemuan, salaman, udah saling-saling. Syukur-syukur malah kalau sikapnya Nyak Kopsah itu adalah nggak usah pakai Farida Nurhan lagi sebagai tabokan ke Ajuju. Ketika dia mau evaluasi internal, sampahnya udah beres, undang lagi Ajuju. Ajuju, ayo dong main ke tempatku, makan lagi yuk, coba udah enak apa belum nih masakanku, udah nggak kayak gumpalan muntah kalau kata Code Blue, udah lebih baik belum gitu. Wah, itu malah mantap, ditemenin sama Farida Nurhan, Code Blue ikut makan di situ. Wah, pasti seru, damai. Terus aku juga yang penasaran sama omelet telurnya yang 65.000 dibilang enak itu juga pasti nggak ragu-ragu mau datang, mau makan di sana. Jadi ketar-ketir, maksudnya ketar-ketir takut dimarahin juga sama ownernya kalau misalnya kita mau komplain atau gimana gitu. Oke guys, lagi viral ya. Ini videonya Ajuju ini yang nge-review warungnya Bang Madun ya. Sekarang ini viral banget sampai ada klarifikasi gini-gini gitu ya. Di sini saya mau memberikan ini aja sih, kayak alangkah baiknya gitu kalian berdamai aja, entah itu dari pihak Ajujunya atau Bang Madunnya. Karena di sini udah lumayan parah juga ya dampaknya. Di sini yang makin parah itu mungkin dari netizen ya, kebanyakan netizen yang mungkin makin kesini nyerangnya itu nyerang ke Bang Madunnya itu lebih bukan tentang makanannya gitu. Jadi mungkin ada yang ke pribadinya atau apa gitu, dampaknya itu mungkin. Nah di situ saya sebagai netizen juga gitu, maksudnya sebagai penonton ngerasa miris aja ngelihat kalian ya, Ajuju dan Bang Madun itu sesama kreator. Alangkah baiknya mendingan berdamai. Kalau saya sih emang gak suka ya, maksudnya kayak ribut gitu ya. Mendingan kalau bisa berdamai aja Bang gitu. Apalagi kan kita sebagai yang lebih muda, kita nggak harus salah atau benarnya, mendingan kita langsung bicara empat mata ya, mungkin lebih baiknya gitu daripada balas-balasan video atau sindiran atau gimana ya. Gitu aja sih dari saya. Sekali lagi ini saya bukannya so atau apa, cuma saya ngelihatnya agak kasihan aja gitu, miris aja gitu. Terlebih sekarang kan netizen itu bisa komen apa aja gitu, jadi kemana-mana ya. Semoga dicarikan jalan terbaiknya, titik tengahnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
Sebagai orang Betawi yang tahu masakan Betawi dan karakter orang Betawi, gue pengen banget nanggepin hal ini. Gara-gara video makan lur yang ini, bener-bener jadi nimbulin perdebatan, bahkan opini yang buruk ya, ke Madun Oseng Nyakopsa ini. Nah, di sini gue lihat memang salahnya si Nyakopsa ini adalah dia ngasih klarifikasi, tapi denial gitu, bener-bener marah-marah dan tidak ada kata maaf, yang menyebabkan para food vlogger lain makin gemes nih, makin gregetan, sampai akhirnya ikut datang dan nge-review. Tapi berat sebelah sih menurut gue. Kenapa berat sebelah? Karena kelihatan banget mereka itu datang hanya untuk menjatuhkan, kayak seolah-olah udah kesel aja gitu loh gara-gara Ajuju nge-review kayak gitu, terus ditanggepinnya seperti itu. Jadi yang lain tuh kayak, ih nggak bener nih warung makan, akhirnya di-review, dan menurut gue jadi kayak sebagai bahan olok-olokan. Nah, dari awal gue ngeliat videonya makan lur, jujur gue agak gimana ya, maksud gue video itu bener-bener menggiring banget opini yang buruk sebenarnya, dari raut mukanya, terus juga dari penyampaiannya. Dan biasanya gue ngeliat food vlogger nggak pernah sampai ngedetailin kayak sampah ataupun hal-hal yang kayak bau kali segala macam, yang menurut gue itu kan di luar dari kuasanya kita sebagai pedagang ya. Karena biasanya gue nontonin food vlogger tuh ya mereka makan aja gitu loh. Even kayak artis-artis yang kayak misalnya tuh Nikita Mirzani, siapa gitu yang makan di warung-warung kecil gitu, mereka hanya fokus ke makanannya, meskipun sampingnya tuh sampah kayak apa kayak ya, yang mereka nilai tuh memang makanannya gitu. Nah, agak disayangkan aja sih, lebih mentitik beratkan di sisi situnya sehingga menggiring opini yang buruk. Terus kalau dari harga, dulu tuh almarhum nyokap gue tahun 2022 datang ke Madun Oseng Nyakopsa sama 11 rombongan temennya deh. Dan menurut nyokap gue tuh murah, karena porsinya yang gede, jadi bisa dimakan bareng-bareng, dan total tuh seorang cuma patungan 50-60 ribuan. Untuk rasa, karena nyokap gue tuh jago banget masakan Betawi kan, dan menurut gue masakan Betawi paling enak tuh masakan nyokap gue. Dan menurut nyokap gue masakan Madun Oseng Nyakopsa tuh enak, cocok lah ya di mulut-mulut kayak kita gini gitu. Kalau di beberapa orang bilang mungkin makanannya nggak masuk segala macam, ya itu kan balik lagi selera ya. Tapi buat kita yang mulut-mulut yang demennya makanan medok lah, makanan Betawi, makanan Sunda, itu sebenarnya dari segi rasa enak gitu. Dan untuk klarifikasinya Nyakopsa nih yang jadi perdebatan sampai akhirnya menurut gue jadi bumerang sendiri buat dia. Menurut gue sangat amat disayangkan untuk host YouTube-nya yang mempublikasikan hal kayak gitu. Karena sebenarnya gini loh, Nyakopsa itu sebenarnya orang tua dulu yang menurut gue dia tuh nggak ngerti apa-apa. Dia tuh nggak ngerti apa yang harus diomongin, apa yang nggak boleh diomongin, terus apa yang harus dilakuin, apa yang tidak harus dilakuin. Jadi blunder ke dirinya sendiri. Nah, si host YouTube ini juga kalau menurut gue kayak ngambil kesempatan gitu loh buat sesuatu yang viral, buat keuntungan dirinya sendiri, tapi sebenarnya itu merugikan ke Nyakopsa kan sebenarnya. Terus kalau ekspektasi kalian warung Madun Oseng Nyakopsa tuh harusnya seperti restoran, menurut gue itu ketinggian sih. Karena kenapa? Karena jujur aja menurut gue Madun Oseng Nyakopsa itu kan di dirinya tuh dari nol banget, dari kecil sampai tiba-tiba terkenal dan jadi gede kayak gini. Tapi karena Nyakopsa ini bener-bener ngurusinnya dari nol sendirian, marketingin sendiri, masak sendiri, ngurusin ini tuh sendiri, dan namanya juga tipe orang tua dulu ya yang dia cuma masak, jualan gitu, dan ternyata banyak yang suka, ya udah gitu. Jadi dia tuh setahu gue anaknya juga masih kecil-kecil, jadi nggak ada orang yang bisa ngebilangin atau ngarahin buat ngebenerin bisnisnya lagi nih gitu. Dan kalau dibilang harganya kemahalan, coba deh lihat dari porsinya sendiri. Itu tuh porsi ramean gitu loh, porsi makan tengah, yang mungkin buat jadi pelajaran better dibikin 2 harga gitu, kayak paket-paketan. Jadi bukan harga per porsian biasa gitu loh, karena kalau dari segi porsi memang lumayan banyak ya. Kalau dibilang banyak kok warung makan Betawi yang pelayanannya oke, harganya lebih murah, tapi bersih segala macam. Nah, rata-rata tuh ya, setahu gue mereka tuh ngedirinya tuh memang dari nol, dari bapaknya let's say masih muda segala macam, sampai udah mulai naik itu yang ngurusin tuh anak-anaknya. Jadi anak-anaknya udah mulai ngerti bisnis, yang udah ngerti dunia digital kayak gini. Jadi udah ya maksudnya gimana ya, lebih bisa proper lah ngejalanin bisnisnya. Nah, di sini tuh Nyakopsa tuh sendirian, bener-bener sendirian, dan gimana ya, tipe orang tua dulu nih, orang tua Betawi pinggiran, ngebuka usaha aja gitu, dan ternyata terkenal gitu loh, karena rasanya enak. Jadi ya seperti itu aja. Jadi ya jujur gue kasihan banget sih, karena menurut gue di sini jadi kayak nggak adil, karena bener-bener menitik beratkan ke si Madun Oseng Nyakopsa banget, yang menurut gue
ini jadi kayak apa ya, menjatuhkan loh, sampai bisa bikin matiin rezeki orang lain, dan menurut gue itu jahat banget sih. Jadi ya menurut gue better di stop aja deh hal-hal kayak gini, dalam artian Nyakopsanya bisa mungkin bisa klarifikasi, minta maaf, terus para food vlogger bisa lebih balance lagi buat nge-review, jangan cuma mentitik beratkan ataupun mencari-cari kesalahan ataupun meng-highlight kesalahan-kesalahan yang besarnya, tapi tidak diimbangi dengan let's say tuh rasa makanannya atau yang lain-lainnya lah. Semoga semuanya cepat berakhir, karena jujur FVP gue isinya ini semua dan kasihan sih gitu. Karena ya yang gue tahu Nyakopsa juga dia juga punya banyak banget beban tanggungan yang harus dia pikul lah ya. Dia ngegaji karyawan, dia nafkahin keluarganya. Jadi ya kita sebagai manusia alangkah baiknya jangan saling menghujat, apalagi sampai nyumpahin warung orang bangkrut tutup tuh, menurut gue jangan. Semoga ada jalan tengah dari semuanya, dan mungkin Ajuju bisa ketemu langsung sama Nyakopsa buat bisa saling minta maaf dan ya saling bertukar pikiran lah ya.